Mardi Rahayu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami semalam, sehingga kami dapat istirahat dengan nyenyak. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Jaga hati dan telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan sabda-Mu, dan menjadikan sabda-Mu untuk kami dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Suster, Bapak Ibu, serta anak-anak yang terkasih, renungan pada pagi hari ini kita belajar tentang Santo Matius. Murid-murid Yesus berasal dari berbagai lapisan masyarakat dengan pekerjaan dan gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari rakyat biasa, pegawai, orang kaya, orang miskin, nelayan, bahkan ada yang berasal dari pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang bekerja mengumpulkan pajak. Pada suatu ketika, Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Sungguh aneh, sebab orang-orang dengan profesi atau pekerjaan sebagai pemungut cukai disebut kaum pendosa. Demi keuntungan pribadi, mereka tega memaksa rakyat membayar cukai atau pajak sebesar-besarnya. Mereka juga bekerja bagi penjajah Romawi. Matius adalah salah satu murid Yesus yang sebelum bertobat bekerja sebagai pemungut cukai. Matius pasti sudah mendengar segala sesuatu tentang Yesus, termasuk bagaimana Yesus berbelas kasih terhadap orang-orang yang disingkirkan. Tanpa pikir panjang, Matius langsung menanggapi panggilan Tuhan. Ia pun meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Jalan hidup Matius seketika berubah. Matius rela meninggalkan seluruh hartanya yang banyak dengan memulai suatu hidup yang baru bersama Yesus dan murid-muridnya. Sifat tegas Matius menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah. Rela hidup miskin dan berpelayanan, mempunyai cinta dan iman kepercayaan akan Yesus. Kegembiraan Matius mengikuti Yesus adalah kejengkelan bagi orang Farisi. Mereka heran mengapa Yesus mau mendekati orang berdosa. Menurut mereka, para pemungut cukai adalah orang-orang najis yang seharusnya dijauhi. Namun, Yesus tidak menyetujui pendapat itu. Ia memahami bahwa yang terutama dibutuhkan orang berdosa adalah belas kasihan. Yesus mendekati orang-orang itu untuk menunjukkan bahwa mereka tetaplah manusia yang mempunyai nilai yang berharga. Bapa mengasihi dan tidak membuang mereka. Itulah tugas pengutusan Yesus, yakni untuk menuntun orang berdosa kembali ke jalan yang benar.
Pengalaman Matius membuktikan bahwa pendekatan yang ditempuh Yesus sangat tepat. Tuhan mendekati orang yang berdosa untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah panggilan Tuhan mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik? Jika belum, tampaknya kita harus belajar lebih baik lagi. Bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati? Jika sudah, tetaplah selalu berbuat baik bagi sesama kita. Tolonglah orang berdosa untuk kembali ke jalan yang benar. Kita harus membantu orang-orang seperti Matius yang dulu berdosa kemudian bertobat dan mengikuti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kerahiman-Mu tiada taranya. Santo Matius, pegawai pajak, telah Kau pilih menjadi rasul dan juga pengarang Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh doa permohonannya, serta mengikat diri padamu dengan hati teguh. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, awas sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.